Indonesia is a wonderland. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Berpolusi kedua di dunia. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota. Polusi udara di wilayah Jabodetabek Berada di kondisi sangat buruk. City residents are choking in the smoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Novia Rahmadina, Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam tugas konsep dasar IPS ini, saya akan membawakan kabar terkait dengan salah satu permasalahan lingkungan, yakni tentang polusi udara. Pada tahun 2023, beberapa bulan yang lalu, Jakarta menempati kawasan atau daerah yang memicu tingginya polusi udara. CNN Indonesia mengabarkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat terdapat 7 juta kematian, dan 2 diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Dan WHO pun memperkirakan bahwa penyakit stroke, jantung, kanker, dan paru-paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62 kematian di Indonesia. Jika kita terbangun setiap pagi, maka ada sebuah pertanyaan yang ada di benak saya, yaitu kapan terakhir kali kita melihat langit Jakarta berwarna biru? Beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu? Yang jelas bukan hari ini, karena kita bisa lihat betapa keruhnya langit Jakarta yang saya lihat dan kita bisa lihat pagi ini. Dan saya cukup meyakini keruh ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di pegunungan, tapi bisa jadi ini adalah kabut polutan yang kita temui di langit Jakarta hampir setiap hari. Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Berdasarkan data dari aplikasi Air Visual, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat. Tidak hanya aplikasi Air Visual, sumber lain juga memaparkan data serupa di beberapa titik pantau kualitas udara di Jakarta. Dengan kualitas udara seburuk ini, warga Jakarta dianjurkan menggunakan masker polusi saat beraktivitas luar ruangan, menutup jendela, bahkan menggunakan penyaring udara di dalam ruangan. Populasi rentan terhadap polusi udara adalah anak-anak, usia lanjut, wanita hamil, dan pekerja luar ruangan. WHO mencatat ada 543 balita setiap tahun karena penyakit pernapasan yang berhubungan dengan polusi udara di dunia. Penyakit tidak menular yaitu stroke, jantung iskemik, penyakit paru obstruktif kronik, dan kanker paru terkait polusi udara juga menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia tahun 2012. Di Klinik Penyakit Paru Kerja dan Lingkungan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, penelitian dan penanganan pasien paru karena dampak polusi sudah dilakukan bertahun-tahun. Sebagian besar penderita penyakit saluran pernapasan dan paru di klinik ini memang berlatar belakang perokok dan mantan perokok. Namun sebagian lain adalah kasus sensitif terhadap asap dan debu polusi udara. Tergantung dari sensitivitasnya. Kalau dia pajanannya besar, dia akan langsung menimbulkan gejala, tadi sesak napas atau batuk. Jangka panjang mungkin akan ada penurunan fungsi paru, atau dia akan yang lebih kecil itu justru berbahaya ke arah jantungnya. Kasus dampak polusi udara terhadap kesehatan paru bisa menjadi sangat berisiko. Agus Sutarman misalnya, warga Tebet Jakarta Selatan ini divonis menderita kanker paru setelah mengalami gejala awal batuk dan sesak napas.
Profesinya sebagai pekerja bangunan juga menjadi salah satu sumber paparan udara kotor yang masuk ke saluran pernafasan dan paru. Kita periksa ya. Terasa nyesek, batuk-batuk. Saya udah dikasih tahu bapak nih, mamanya ini kalau ada abu, bangsa asap knalpot kendaraan begitu ya. Bapak menghindar aja ya, kena tapi artinya saya menghindar begitu. Populasi paling beresiko terhadap dampak polusi udara adalah para pekerja luar ruangan. Resiko dampak berat polusi udara tidak instan. Dibutuhkan 10-15 tahun polutan yang masuk ke dalam tubuh bisa menjadi sel kanker. Bagaimana itu terjadi? Tentunya partikel yang sangat halus itu apabila masuk ke dalam saluran nafas itu dapat merangsang sel-sel yang normal tumbuh menjadi tidak normal dan itu akhirnya berubah menjadi sel kanker. Itu yang namanya perubahan dari sifat karsinogen dari bahan polutannya tersebut. Polusi udara di Jakarta tidak bisa dipungkiri merupakan akibat dari tingginya aktivitas manusia. Kendaraan bermotor yang tumbuh tidak terkendali, instalasi pembangkit listrik bertenaga batu bara di sekitar Jakarta, budaya membakar sampah, dan beberapa bulan terakhir diperparah oleh kemarau. Ibu kota ke Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi solusi dari Presiden Joko Widodo dalam mengatasi masalah polusi udara di Jakarta. Jokowi berpandangan jika sebagian beban yang ada di Jakarta dipindahkan ke IKN nantinya, polusi juga akan ikut berkurang. Bukan cuma itu, RI1 juga mengatakan bahwa penggunaan transportasi umum dan penggunaan kendaraan listrik menjadi solusi lain untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Maka dari itu, Jokowi berharap untuk pembangunan MRT dan LRT bisa segera selesai. Solusinya adalah mengurangi beban Jakarta. Sehingga sebagian nanti digeser ke Ibu Kota Nusantara. Tapi juga moda transportasi massal itu harus, MRT itu harus segera selesai di semua rute. LRT untuk semua rute selesai. Kereta cepat itu moda-moda transportasi yang akan mengurangi polusi, termasuk nantinya pemakaian mobil listrik. Kenapa kita berikan dorongan karena itu. Meskipun begitu, Jokowi tetap mengakui jika masalah polusi udara di Jakarta sudah menjadi masalah dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari hasil sebuah situs pemantau kualitas udara atau IQR menilai tingkat kualitas udara di Jakarta sudah tidak sehat. Terpantau, konsentrasi partikulasi di Jakarta mencapai angka 76 mikrogram per meter kubik. Angka itu sama dengan 5 kali 12 kali lipat dari standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Semakin siang bukan berarti Jakarta terbebas dari ancaman polutan berbahaya. Kita memang bisa lihat di atas langit Jakarta memang sudah terlihat warna yang berwarna biru, langit berwarna biru, tapi di bawahnya masih ada sisa kabut yang kemungkinan besar inilah kubah kabut polutan. Dan data dan fakta ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada polutan berbahaya di udara sekitar kita, udara Jakarta. Sudah saatnya kita bekerja sama menyelesaikan masalah ini, masalah polusi di Jakarta, sebelum semakin parah, sebelum jatuh korban. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah
seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, bekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita. Termasuk nantinya pemakaian listrik. Kenapa kita berikan dorongan karena itu. Jokowi berharap agar